Sepindah malih kalau mau kompak niki di damel gayeng napa sepaneng? Gayeng. Ketinggal wajahipun nek teng dalam kirang bahagia nggih. Nggih. Milanipun pengajian sebagai pelarian positif nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khaliqis samawati wasamikiha wa baril bariyati wa malikiha alladzi laisa lahu mithlu wala sabi wala fi qaulihi butlu wala tamwi. Ahmaduhu bima yujibu hamdau alaihi wa abra'amil hauli wal quwati alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman hajada bihi wa kafar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu ikawal basar. Allahumma sholli ala muhammadin imamil muttaqin sayyidul ghulil muajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sepindah ngaturaken syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala yang Maha menatap, yang membolak-balikkan hati hambanya, yang Maha pengasih, tidak pernah pilih kasih, yang Maha penyayang, kasihnya tidak terbilang, karunia-Nya luar biasa untuk kita. Qul lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-Kahfi 109. Nikmat Allah luar biasa diberikan kepada kita semuanya. Tak lupa salam dan sholawat selalu tercurah baginda Muhammad Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para pengikutnya, dan insya Allah sampai akhir zaman termasuk kita semuanya. Tak lupa yang saya hormati guru-guru saya semua yang ada di sini, semuanya hadir. Alhamdulillah ada Ustadz Soekarno juga. Tapi saya berkali-kali ngisi pengajian, ini jamaahnya mesti umurnya kok di atas 40 tahun ya. Masya Allah ya. Setiap ngisi pengajian itu yang depan-depan umurnya 50-60 ya. Tidak apa-apa, 40-50 tidak cantik menurut manusia tidak apa-apa, tapi cantik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di Pelupuh juga 50 tahun ke atas, 90%. Ini di sini yang umur 40 tahun ke atas juga sekitar 90%. Normal nggih. Nyun sewu hari akad ngeten niki umur 15 tahun sampai 40 tahun teng pundi nggih kira-kira? Oh ada nggih. Masyaallah generasine nggih, masyaallah nggih. Ini 1000 jamaah, kalau 40 tahun 900, yang 100 niku teng pundi nggih. Mas Arnold, tolong sini kasih permainan dulu nggih. Karena nanti katanya dibikin gayeng. Tapi sebelum dibikin gayeng sekedhik saya akan serius 15 menit dulu nggih. Sisane mengke gojekan mawon. Kalau wau sampun diaturaken Ustadz Soekarno, Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Pun hafal nggih? Masalah puasa, dalil puasa baik hadis maupun Quran menika kebanyakan turun di bulan Sa'ban. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balikna Ramadan. Jadi kebanyakan turun di bulan Sa'ban. Kenapa turun di bulan Sa'ban? Karena diharapkan Muhammad Rasulullah SAW maupun para pengikutnya termasuk umatnya bisa bersiap-siap untuk menjalankan Ramadan dengan baik. Karena ada 4 keutamaan Ramadan dan ada kurikulum Ramadan. Karena puasa Ramadan ini tidak sama dengan puasa yang lainnya. Jadi saat itu di tahun kedua Hijriah, orang-orang Yahudi itu mengejek, bahkan bikin hoax, berita bohong. Tadi malam anak saya itu juga ngasih cerita ke saya.
ya tak kasih cerita. Kalau ayah bisa nebak, tak kasih hadiah. Nah ini saya juga gitu. Ibu-ibu, seandainya bisa nebak pertanyaan, saya tak kasih hadiah. Ibu-ibu, nyuwun sewu kula luwih pitados kalih ibu-ibu. Nggih. Yen masalah arta kula pitados kalih ibu-ibu. Yes. Kalau bapak-bapak ngen kula pikantuk arta biasane terus dienggo teng hik, ngoten niku biasane ngobrol-ngobrol ngoten. Nek sing nom-nom malah dienggo nyenengke bojone kancane ngen kula. Nek mriki mboten enten. Yen ibu-ibu pikantuk arta niku ditabung, yen mboten ditumbahke sayuran, makanan untuk keluarga, saged ngibadah, saged salat dados berkah. Bu, enten pertanyaan saking putra kula. Ini terkait kali Ramadan. Ya, ada makhluk pada saat sebelum Ramadan dan di bulan Ramadan dia itu sering gibah, iri, tonggone tuku enmek ngombe paramek, tonggone tuku mobil ndemimil, tonggone tuku kulkas atine panas. Siapa makhluk itu? Sinten sing saged jawab? Ngacung kula kaya hadiah. Pun kula siapke. Sinten sing sakit ngacung? Oh nggih, sinten? Manusia, tidak sesuai dengan jawaban anak saya. Nggih. Sinten? Anak kula gadah jawabane. Niki kula tularke. Sinten melih? Mboten manusia. Sinten? Mboten. Monggo ngacung. Oh nggih, sinten Bu? Syaiton, mboten nggih. Jare ngaji bertahun-tahun lho nang kene, kok ora bener ya? Menurut versi anak kula. Pengajiannya apa Mas tebak-tebakan? Yuk. Sinten? Makhluk di bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, dia itu sering gibah, sering rasan-rasan. Sinten? Sinten? Yuk, sinten Bu? Pun nggih. Pun mboten saged jawab nggih. Pun. Jawabanipun tangga. Leres mboten? Leres mboten? Jawabanipun tangga ngendikane anak kula. Jawabane tangga ya. Loh, kenapa? Tangga kuwi yen ana sing apik atine kadang lara kok. Atine lara nek tanggane apik kok ngeten niku. Maka bulan Ramadan niku hadir kian. Tujuannya apa? Tadi disampaikan membentuk karakter salah satunya. Jawabanipun tangga nggih. Nggih. Jamaah mriki mboten enten sing tangga kados ngoten niku mboten enten. Nggih. Oh amin. Jawabanipun implementasi 100%, mboten amin. Mengke kula caosi, nggih. Kula caosi karakter-karakteripun. Pada saat itu orang-orang Yahudi bikin hoax, berita hoax. Yo astane ngeten riyen, astane ngeten riyen. Sedaya kakung setri astane ngeten riyen. Mang video Mas gak apa-apa. Kemudian tempel ke telinga. Yo dijeweri sik. Wahe telinga awake dhewe aja gawe berita hoax. Nyuwun sewu. Udzun menika adzan menika telinga, menika kagem midhangetaken ingkang sae. Apa meneh Ramadan, apa meneh jamaah ki 40 tahun munggah sing melu kajian, wis nyedaki kabeh lho ya. Ngoten. Gantian tangan kiri. Mudah-mudahan sampai kapanpun kita nggak akan pernah sakit stroke ya Allah, amin. Kemudian tempel ke hidung, hidung, gunakan hidung ini dengan baik. Ingat, jangan digunakan untuk mencium tetangga yang kurang baik. Ngoten nggih? Yo, geser lagi, gerakkan lagi, tempelkan ke bibir sampai dipleteti. Bibir sumber masalah niku saking lisan. Ini bulan Ramadan. Yuk sebentar lagi loh nggih. Dijaga lisannya dengan baik.
Ingat, lisan sumber masalah. Harus berhenti setelah Ramadan, pendidikannya harus berhasil. Jangan sampai 4 keutamaan Ramadan kita gagal. Jangan sampai kurikulum Ramadan kita gagal. Yuk, kemudian tempelkan ke dagu, dipikir, mikirin nggo dagu, nggih, mikirin nggo dagu, nggih, mikirin nggo dagu supaya Ramadan berhasil. Mas Effendi wae dagu ya ora ngerti kok ya toh. Heeh. Piyayi masaran sing cerdas mikire nggo dagu nggih, mikire nggo dagu ya toh. Nggih, tangga kula nggih ngoten niku, wis salah dememeng golek menange dhewe nggih ta. Nggih, biasane ngoten niku. Dagu pundi, Bu? Nggih. Mikire betul dagu nggih. Nggih. Oh, jidat. Pada saat itu apa berita hoaxnya? Kita ini umat terbaik, kata orang Yahudi. Puasa kita puasa yang paling baik. Puasa kita puasa yang top, hebat, jos gandos. Itu orang-orang Yahudi. Kemudian turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Rasulullah SAW ngendika dengan para sahabatipun, asyamu junnah, asyamu junnah. Jadi puasa ini hebat, puasa kita ini yang paling luar biasa, puasa kita ini spesial, kata Rasulullah SAW. Apa spesialnya? Nanti saya jelaskan. Jadi di dalam buletin ini sudah saya sampaikan mulai sejarah sampai dengan spirit Ramadan. Ngoten nggih. Mungkin diwaos teng griya mawon. Ini namung saya ambil intisarinipun. Di dalam hadis Muslim nomor 1151. Ani ibni Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnah. Puasa ini apa? Jin nun ta. Kalau junnah itu artinya benteng utai perisai. Jadi tidak tampak. Kalau ada kata jin nun ta itu mesti tidak tampak. Kalau jannah itu artinya surga, tidak tampak. Kalau jin itu artinya yang tidak tampak, goib, minal jinnati wan nas, golongan jin dan manusia. Nah, puasa ini betul-betul menjadi junnah atau benteng atau perisai. Di mana katanya di dalam kata itu ada kata asyamu. Asyamu itu adalah perisai. Kalau kita buka di dalam Quran hanya ada 9 kata di dalam Al-Quran. Dan ini maknanya spesifik. Berbeda dengan as-saum. As-saum hanya ada 1 kata di dalam Al-Quran. Yaitu di dalam Quran surat ke-19 ayat 26. Yang artinya menahan. Menahan niku sesaat. Menahan marah, menahan emosi, menahan makan, menahan tidak minum. Itu hanya sesaat. Tapi kalau perisai ini digunakan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Terus menjadi karakter yang mulia. Ini perisai. Kalau jin dan insi, jin itu lawannya insi. Itu ada sekitar 18 kata di dalam Al-Quran. Seperti minal jinnati mesti gandengannya wanas atau manusia, atau insu wal jinu, jin dan manusia. Itu digandengkan ada 18 kata atau 18 kali di dalam Al-Quran. Di mana jin itu artinya kasar, manusia itu berasal dari kata an-nisa, artinya lembut atau halus. Jadi kalau manusia kok kasar, berarti manusia yang kejinan. Manusia yang memiliki sifat say'a, sifat jahat. Maka hakikatnya manusia itu lembut. Manusia itu lembut. Maka Ramadan ini spesial, membentuk karakter yang luar biasa. Sebelum Ramadan, setelah Ramadan, insya Allah semua akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Orang yang bertakwa, amalan-amalannya soleh semuanya.
Nggih. Nanti saya lanjutkan. Nah, maka untuk menuju ke sana harus ada satu namanya niatnya yang lurus. Niatnya yang lurus. Nyuwun sewu, saya minta 2 orang maju ke depan saged. Nah, saya selingi dulu, kelihatannya ngantuk kalau serius terus. 2 orang maju ke depan nggih. Laki-laki, saya seneng main sama laki-laki nggih. Nggih. Pak, monggo 2 orang maju ke depan. Nggih. Yang muda Mas Ustadz Effendi yang katanya umurnya 40 tahun ke bawah. Oh 40 tahun nggih, Masya Allah nggih. Wah, Mas, ingkang 40 tahun mawon, kula nek kalau niku pekewuh kula. Ingkang 40 tahun mawon, Mas, ingkang nem mawon. Nggih. Bapak dikasih hadiah aja tapi nanti niki kula kasih hadiah, Pak. 50.000. Matur suwun sangat. Oh, alhamdulillah nggih, semangatnya masih 40 tahun. Nggih. Yang 40 tahun ke bawah 2 orang. Kalau kita tadi ingin sukses tadi, maka niatkan dulu Ramadan harus lurus dulu niatnya. Apapun harus lurus. Mau masuk surga lurus. 1 orang lagi, 1 orang lagi. Nanti tak kasih hadiah. 1 orang lagi biar cepat. Oke, Masya Allah. Oke. Menghadap depan. Saya punya sapu tangan aja ini untuk menguji filosofisnya makna daripada niat. Amin. Nggih, santai aja, nggih. Saya dapat ada sapu tangan. Mau saya bandingkan kedua ustadz ini niatnya lurus apa enggak pengajiannya. Niki permainan saja, hanya makna filosofis nggih. Kalian ustadz sinten niki? Ustadz Yanto, yang satunya? Yang satunya? Ustadz Juwono. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ini Ramadan, momentumnya ada 4 keutamaan, maka manfaatkan dulu. Dengan apa? Yang pertama adalah niatkan lurus dulu apapun. Maka 1 Ramadan itu penting. Di zaman Rasulullah sering diadakan. Supaya apa? Supaya Ramadannya benar-benar sukses. Ada 3 kurikulum. Yang pertama apa? Aqimi sholat. Dirikan sholat. Tingkatkan kualitas sholat. Tingkatkan kuantitas sholat. Artinya apa? Kualitas sholatnya benar-benar ditegakkan. Kemudian jumlah sholatnya yang biasanya hanya 5 waktu ditambahi dengan rawatib, ditambahi dengan sholat sunnah mutlak atau nafilnya. Sholat 5 kali ya. Ini kurikulum. Maka 5 kali ini, apalagi di bulan Ramadan, belum azan saja sudah datang. Nah, kalau di beberapa ustadz, jumhur ulama itu sering cara mengukur keimanan kita naik atau turunnya. Jadi kuncinya satu, al-junnah. Junnah itu menjadi perisai. Maka niatkan yang lurus. Agar menjadi apa? La'alakum tatakun. Jika kita sukses di dalam puasa kita, gitu, maka sifat-sifat saya itu kata sifat, kemudian menjadi syaiton, ya, iblis. Siapakah saya itu? Sifat jahat. Siapa sifat jahat itu? Minal jinnati wanas, gulungan jin dan manusia. Oke. Lawannya adalah malaikat. Malaikat itu yang tidak ada salah, karena tidak ada nafsu di dalamnya. Berbeda dengan sifat jahat. Siapa? Minal jinnati wanas, golongan manusia dan golongan jin. Kata Rasul, apa spesialnya? Hanya puasa
yang betul-betul mampu membentuk karakter yang mulia. Sholat bagus tapi tidak sehebat puasa. Kenapa? Orang mau marah nggak jadi di bulan Ramadan. Maaf, sampai orang jima saja di siang hari nggak berani. Karena apa? Bulan Ramadan. Orang mau berbuat maksiat nggak berani. Kenapa? Di bulan Ramadan siang harinya. Betul-betul Ramadan ini spesial. Puasa ini spesial. Membentuk karakter mulia, menahan hawa nafsu gitu. Ini yang pertama. Maka 30 hari misalkan 29 hari diamalkan pagi dan siangnya satu paket, keluarnya akan menjadi pribadi yang mulia. Itu terus. Mau korupsi nggak mungkin, mau bohong nggak mungkin, mau tidak jujur nggak mungkin. Insya Allah ini nggak ada yang bohong karena nggak ikut kampanye ya. Hadis Abu Hurairah, di situ dikatakan idza jaa, idza kana, idza dakhala, maka pada saat nanti datangnya bulan Ramadan ya, maka dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dibelenggulah sifat-sifat jahat termasuk penggoda. Betul sekali dalam hadis itu. Hadisnya soke. Surga itu ada 8, neraka itu ada, Mbak Sri Supatmi, neraka ada berapa? 7. Nah, pinter saiki. Neraka ada surga ada 8, neraka ada 7. Orang yang masuk surga, ini saya baca dalam hadisnya, ada 8 pintu. Nanti dengan amalnya masing-masing, kalau bisa dilakukan semua, tapi kalau tidak spesialisasi begitu. Seperti dokter, ada yang spesialisasi, yang ahli jantung, ahli bedah, ahli tulang dan sebagainya. Kok ketok enten sing ngantuk nggih, wau jam 3 nggih. Nggih pun ngeten riyen. Ini salah satu amal soleh yang masuk surga ini. Pak, nggih, astane ngeten Pak nggih, astane ngeten sedaya, tempelke pundak tengene sik Pak, nggih, tengene sik. Pak sedaya, Bu, tempelke sebelah tengene sik Bu, tempel setengah tengen sik. Sing ikhlas nggih, tulung mang pijeti pundake sik tanggane. Ben ra ngantuk kok ketoke mau jam 3 wis ngantuk ke mau nggih. Terus nggih leres pun 78 tahun. Mas nggih, niki koncone nggih 78, 77, 79 nggih. Leres. Nggih, leres. Sing ikhlas nggih. Nggih. Ini contoh amal soleh yang insya Allah akan masuk di dalam pintu Al-Aiman. Al-Aiman itu orang-orang yang beramal soleh. Pintunya Al-Aiman gitu. Menolong. Nek wis ngekei gula teh sekilo, gantian tangan kiri nih sekilo. Yuk. Tangan kiri nih gantian. Ben ra ngantuk. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Nek ingin dikai sekilo, yo balekke sekilo minimal. Kuwi termasuk wong standar. Nek sekilo balekke 3 kilo itu sukses puasane. Nek sekilo balekke setengah kilo, ora kelas. Wong awake dhewe wis nyedhaki kok isih mikir donya nggih ta. Wong kula men mboten mikir donya kok nggih ta. Kula mikir pengajian nggih. Ya. Dereng-dereng mandeg wong mau 5 menit tok ya kudu 3 menit lho. Kok kene iki senengane dikeki ra tau menehi nggih. Kok ketoke jadine peminta nggih, mboten pengen ngeten nggih. Nggih, pun. Sepindah yang ahli salat nanti insya Allah masuk babus salat. Yang ahli puasa terus entah puasa wajib, puasa sunnah, puasanya Nabi Dawud itu masih kalah dengan puasanya Muhammad Rasulullah. Dimuliakan puasanya Muhammad Rasulullah. Itu dijelaskan pada saat naik ke pinter banget. Dengan puasanya Nabi Isa masih hebat puasanya umatnya Muhammad Rasulullah. Dengan puasanya Nabi Musa, Nabi Daud masih hebat dengan puasanya umatnya Muhammad Rasulullah. Makanya al-junnah, betul-betul puasa ini spesial gitu. Spesial yang pertama tadi,
Kemudian yang ahli sedekah jadi banyak sedekah. Terus sebelum Ramadan sedekah. Maka diawali para sahabat itu dari Rajab, Sa'ban, terus puasa. Bibar puasa terus sedekah. Mboten pandang bulu. Mboten pandang bulu. Kenal ra kenal tetap berani sedekah. Karena orang yang ikhlas itu seperti itu. Pengen nggih ikhlas nggih? Pengen ikhlas, Bu? Tak kasih contoh. Pundi artone 2.000 apa 10.000? Tak kasih, yo. Pundi? Turine pengen ikhlas, tak kasih contoh. Kula pitados kali Ibu. 2.000, 3.000 enten, Bu? Oh nggih. Ya, mung 2.000 ya to. Ngapunten nggih, bola-bali tak mainke teng mriki. Lho 100. Nggih. Kosong lho. Ora percaya nang awakku. Iki kertas. Jadi ngeten, sekedar mbok mangadap riyen. Boten kula toto. Niki filosofisnya bulan Ramadan. Ini yang kedua. Yang kedua itu filosofisnya keutamaan adalah ampunan magfirah. Riyen niku pagi, siang, malam kalau sebelum Ramadan, mengkirin nggih Bu? Nggih. Sebelum Ramadan itu biasanya cari tempat-tempat yang mustajab. Misalkan seperti di antara azan dan qomat. Misalkan di hari Jumat ba'da asar, atau misalkan setelah memberi berbuat baik langsung berdoa semoga dikabulkan doa dan diampuni, gitu nggih. Atau mungkin di mihrab. Di mihrab itu ya seperti ini, tempat imam, ngoten nggih, doanya dikabulkan. Tempat-tempat yang baik. Lah filosofisnya tubuh ilallahi taubatan nasukan itu ngeten iki. Jadi hal-hal yang hitam, niki hitam nggih. Hitam nggih. Saestu. Niki kosong. Nah, ini dadi apa ya? Kalau kita betul-betul mengamalkan tadi keutamaan Ramadan, insya Allah akan berubah nanti. Nah, insya Allah akan berubah. Loh, berubah nanti kan ini berubah ya. Loh, jadi berubah toh? Warna-warni toh? Warna-warni. Gitu. Lain malih pripun? Jadi akan jadi berubah, akan menjadi lebih baik. Ngoten nggih? Ngajine jane wis suwe, ning ngeyele jek suwe ya. Pun niki. Oke, nggih. Ajeng nyuwun pinten 2.000. Nyuwun pinten? 100. Tadi dilipat gandakan sampai 10 kali lipat nggih? 10 kali lipat nggih? 200 kali lipat. Berarti 20 jadi 40.000. Nggih. Nggih, monggo. 100 apa-apa. Pas. 100. Nah, tunjukne koncone, ngoten nggih. Lho, 100. Balik ke nyonya.
pengen? Pengen harta? Nggih pun. Mangke mawon kula wangsulke. Jadi konsepnya adalah kalau kita memberi ilayarji akan kembali ke diri kita. Allah itu tidak jauh dari keinginan kita. Dalam hadis Abu Hurairah, wau nyuwune 100 dicaosi 100. Masalah setelah nampi 100 kok kenyataane mboten trimo. Salah ya kleru leh mundonga, kan ngoten nggih. Prasangka hamba, maka berikan yang terbaik menurut Allah SWT. Jadi keutamaan Ramadan yang kedua niku. Yang pertama tadi apa tadi? Sebagai perisai. Maka betul-betul ini ada dua tafsir. Para ulama menafsirkan hadis ini yang pertama, satu, bahwa betul-betul pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Kenapa? Semangatnya luar biasa orang untuk mengamalkan amal-amal yang 8 tadi. Yang satu ahli sholat, yang ahli puasa, ahli sedekah, ahli berbakti kepada orang tua. Dalam hadis Ahmad gitu, orang tua adalah pintu surga, maka jagalah pintu surga itu. Ngoten nggih, sampai kapanpun insya Allah karena kita baik dengan orang tua kita. Dalam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nggih ngoten nggih, senangkan orang tua, bahagiakan orang tua, insya Allah rezekimu pun juga akan mengalir dengan baik. Insya Allah kita pun juga akan mendapatkan senyuman Allah SWT. Hadis Ibnu Mas'ud. Nyun sewu, semua akan kembali. Semua akan kembali. Lah siapkah dengan kembali ini dengan amal-amal yang luar biasa? Nyun sewu, orang mudik itu filosofisnya. Pada saat bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri, orang dari luar daerah mudik semua. Yang memiliki bekal yang luar biasa, yang bisa dibanggakan untuk ketemu dengan orang tua, mereka pulang. Tapi kalau mereka tidak punya bekal yang dibanggakan kepada orang tuanya, sanak kerabat, dawil kurba, wal yatama, wal masakin, dia nggak mau pulang. Lah kita ini kembali kepada Allah, sudah sanggup apa belum dengan amal-amal yang kita banggakan? Sedoyo wangsul. Pun kula aturke di pertemuan yang dulu, berdiri jatuh meninggal, kepleset jatuh meninggal, gitu. Kopassus ngerokok, jalan-jalan jeblok mati, gitu. Gitu. Langge mahasiswi kula sidang pendadaran dinyatakan lulus, telepon ibuke assalamualaikum, mati, gitu. Terjadi loh niku, terjadi. Nggih? Oke. Kemudian orang yang menahan amarah, beramal soleh, menolong terhadap sesama dan sebagainya. Kemudian pintu bagi orang-orang yang berzikir. Kemudian juga pintu bagi orang-orang yang umroh dan haji. Oke. Kemudian yang ketiga, tinggal 20 menit. Keutamaan Ramadan adalah puasa itu Allah SWT yang membalasnya. Allah SWT yang melipat gandakannya. Nanti dibaca ya, tadi Tirmidzi 2910 akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu siangnya. Malamnya man qauma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ma di sini artinya panjang, ampunan. Siapapun yang minta ampun kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Mahnya panjang di sini, artinya ampunannya sangat terbuka luas. Maka kesempatan Ramadan ini jangan sampai gagal. Harus bersukacita, harus senang datangnya Ramadan. Belum tentu tahun depan kita mendapatkan atau menemui bulan Ramadan lagi. Dan yang keempat, siang dan malam itu adalah ampunan Allah SWT. Maka perbanyak itu di akhir tulisan saya itu, perbanyaklah amal-amal, dan saya kasih dalilnya di situ.
Perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Itu ada ayatnya, Al-Ankabut ayat 45. Perbanyaklah sholat malam, Al-Isra 79. Perbanyaklah dengan hikmah, dengan baik, termasuk puasa-puasa sunnah kita ya sebelum Ramadan, dan puasa wajib kita, Al-Baqarah 183. Kemudian sedekah kita, Al-Baqarah 261. Zakat fitrah kita, At-Taubah 103. Kemudian zakat mal kita, Al-Dzariyat 19. Kemudian banyak berzikir, zakarallah, mengingat Allah, itu di Al-Ahzab ayat 14. Kemudian juga selalu bi khuluqin hasanin, bertingkah laku yang baik, di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 24. Sama hal jayaul ihsan ilal ihsan, di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Minimal 10 amalan ini penting sekali. Pagi malam kita kerjakan di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita menjadi kebiasaan positif setelah Ramadan. Mas Arnold diajak main, Mas. Baik, sama kayak tadi, butuh satu orang untuk maju. Silakan bapak-bapak mungkin. Tadi yang bapaknya sepuh tadi nggak apa-apa. Oh, yang muda, yang masih 17 tahun tadi. Nggih, Pak, nggih. Nggih jenengan, nggih yang 78 tadi, Pak. Nggih, nggih leres. Nggih. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Marijo ya. Pak Marijo niki ada angka 1 2 3 4. Dulu pernah main gini juga di sini. Nah, mungkin kali ini beda. Nah, Pak Marijo akan membuang 3 yang sehingga terpilih hanya salah satunya. Ya, Pak Marijo sebutkan 2 yang mau diambil dari sini, cepat Pak. Dengan cepat. Nomor berapa dan berapa? 1 dan 3. 1 dan 3. Oke. 1 dan 3, terus salah satunya sebutkan dengan cepat di sini. Nanti kita cepat Pak, dengan cepat, cepat. Enggak, salah satunya. Sebutkan salah satu. Suruh milih nomor 1 atau berapa? Salah satunya, Pak. Angka berapa? Angka 3, Angka 3 dikantongi, Angka 3 dikantongi mawon, Nah, yang dipilih berarti terakhir nomor 3, Pak Marijo, silakan dibuka nomor 1, Pak. Nomor 1 dibuka terus dibaca, Pak. Dibaca. Itu yang tidak dipilih, Abad pagi ngerumpi. Ngerumpi. Jamaah PCM pasaran enggak paham ngerumpi itu apa, Pak. Enggak mungkin ngerumpi. Nomor 2. Ini yang tidak dipilih, Abad pagi pacaran. Boten ngerti itu pacaran itu napa boten ngerti. Lugu, polos. Nomor 4. Abad pagi malas-malasan. Malasan bosan, Tapi saya tidak. Tidak. Itu boten. Nah, yang dipilih nomor berapa lagi? 3. Nomor 3 boten janjian nggih, Pak. Boten. Dibuka mawon. Itu mawon. Abad pagi pengajian PCM masalah. Nah, tepuk tangan. Niku dapat petunjuk dari Allah niku. Insya Allah. Sudah dapat hadiah nih, Pak. Sampun. Terima kasih, Pak. iya. Enggak sih. Atas. Hadiahnya, Mas. Nggih. Oh, iya, hadiah lagi. Tambah langsung aja. Langsung. Baik, satu lagi dengan cepat. Monggo bapak-bapak lagi. Bapak-bapak lagi atau ibu-ibu boleh? Bapak-bapak. Bapak-bapak mawon.
Nggih, Bapak-bapak. Itu masnya yang baju coklat, nggih, pakai kopiah nggih. Oh, nggih. Dengan Bapak Sinten? Surono. Pak Surono, nggih. Baik, Pak Surono. Jadi ini Pak Surono akan melihat saja kartu, nggih. Pak Surono, ini saya ada kartu angkanya berapa, Pak? 3. Angkanya 3. 3 ini ditutup terus dikantongi, Pak. Dikantongi, nggih. Angkanya berapa, Pak? 3. Baik. Kartu selanjutnya. Kartu selanjutnya kita lihat angkanya berapa, Pak? 8. Angka 8. 8-nya dikantongi, nggih. Nggih. Angkanya berapa tadi, Pak? 8. Sama? 3. Masuk sana, Pak. Yang keras berapa, Pak? 38. Nah, 38. Sekarang silakan dibuka. Jangan sampai saya colong soalnya kartunya. Coba perlihatkan. Nah, puasa itu bisa merubah yang hitam menjadi putih. Puasa itu bisa merubah yang hitam menjadi merah. Ngoten nggih? Nggih. Pak Surono yuswanipun pinten? 43. Nggih. Banyak ibadah nggih, Pak. Nggih. Kakak ipar saya namanya Surono meninggal dunia, nggih. Nggih. Ya terus angkanya gimana? Saestu mangtangketke Mbak Sri Supatmi. Nggih. Ada hadiah? Ada, kasihkan. Terima kasih Pak Surono, membantu hadiah itu. Intinya puasa bisa merubah diri kita. Euforia. Nah, sekarang Rasulullah SAW di dalam hadis, ya, di dalam hadisnya mengajarkan kepada kita itu di halaman terakhir ada doanya supaya mudah-mudahan kita nanti puasanya mentes, puasanya berkah, diampuni, dilipat gandakan, dan setelah puasa kita insya Allah menjadi hamba yang bertakwa, tawadu, amanah, qanaah, warok, yakin karena ketauhidan Allah, dan kita semuanya benar-benar menjauhi sifat bohong. Kita menjadi hamba yang sidik, tablek, amanah, fatonah. Kita betul-betul menjadi hamba yang mulia. Mulai hari ini berjanji, yuk astane ngeten sedaya, astane tempel ke pundak sebelah kanane. Ini penutupan, tolong ditepuk dengan keras. Lur, mulai hari ini kita warga PCM Masaran ojo ngibah, ojo rasan-rasan, ojo nesunan, posone kudu sukses. Mulai sesuk aku janji mbok jak ngerasani, aku menghindar lur, aku janji emoh maksiat meneh. Aku pengen awake dhewe ngamalke hasil kaji nang donyane bareng, nang surgane bareng. Ceblek sing banter, gantian asta sing kiri, ben adil. Orang yang masuk pintu surga 8 itu Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu ilal mutahharun. Hatinya bersih, enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada emosi. Ngoten lho. Nek karo konggone karo kancane kok isih ngeten mawon, kira-kira surga mboten? Sing jawab jenengan lho nggih. Rugile ngaji no. Ngaji kok mung dandan dina iki abang, sesuk klambine ijo, sesuke putih, senam beda meneh, kondangan beda meneh, klambine rong jinah katae. Ning amale kok jek padha wae. Kira-kira surga mboten? Orang yang masuk surga itu la yamassuhu ilal mutahharun. Hatinya benar-benar bersih. Wis ora mikir masalah sing ora penting-penting. Nyun sewu bahasane hatinya benar-benar mulia. Didolimi, difitnah santai saja, tak nengke wae wong sok ben yo mati dhewe kok. Ngoten niku. Niki semeleh. Ngoten nggih.
Ora sah. Wah, aku ndek ingi kuwi to yu nyumbang nang kono 5 kilo. Aku lho padahal kono ki ping telu anake telu gedhen kabeh. Nang gone aku pisan, anakku pisan mung dibalekke 2 kilo. Surga mboten ngoten niku. Jenengan sing jawab lho. Logikane bareng ngaji masalah mau ngekei 15 kilo dibalekke 2 kilo semeleh. Ngeten nggih. Sedaya akan membawa amal kita masing-masing. Hatinya dibersihkan, pikirannya dibersihkan. Maka bahasanya tasdiqum biqalbun wa iqrarun bilisan wa amalu bil arhan. Sebelum tepuk doanya sareng-sareng. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, anugerahkan amal Ramadan penuh dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan sehat, tidak sakit sampai selesai. Berikan kekuatan ibadah dalam keikhlasan dan ikhlaskan hanya karena Allah Ta'ala. Gantian tempel ke pundak sebelah kiri ini. Ditepuk sing banter nggih. Mbak Yu, Pak De. Bismillah. Mulai hari ini jadi hamba yang bertakwa. Aku janji ra arek ngemplang apa meneh korupsi. Aku janji wis ra tertarik gemerlapnya dunia. Mulai hari ini awake dhewe saling tolong menolong, saling menasihati awake dhewe sok ben bali kabeh. Mulane janji ya saling ta'awanu alal birri wa taqwa. Yen aku dhisik kowe layat ya yu. Yen aku keri kowe layat lho ya. Nek kowe dhisik aku layat. Tak dongake muga-muga padang kubure. Quran diwaca, sedekah diamalke. Quran diwaca, sedekah diamalke. Quran diwaca, sedekah diamalke. Kuwi paling abot lho yu, ceblek sing banter. Ayat terakhir. Kalau puasanya mentus, maka nanti akan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ma'ala hadakum wala alakum taskurun. Jadi nopo? Hambanya bersih hatinya, fisiknya sehat, rohaninya sehat. Menjadi pokoknya wis diajak maksiat moh, pikiran wis ora neko-neko, pikirane mung surga karo ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan 63 sampai 77. Sifat-sifat orang yang hatinya luar biasa, disenangi Allah SWT. Yuk Mas, penutup sebelum saya kirim dengan doa. Evi oranya kita senang mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ada permainannya, gambarannya seperti ini.
Matur suwun sangat. Saya pakai kopiah UMS ini bukan berarti promosi UMS, boten. Namung UMS menika perguruan tinggi Islam terbaik 3 dunia. Nomor 1, nomor 2 di luar negeri, nomor 3 Unrah Muhammadiyah Surakarta. Dan selalu 10 besar selama 4 tahun berturut-turut ini menurut The World maupun QS ranking. Ngaten nggih? Nggih. Ngapunten Prof Suharno, nggih. Beliau kan rektor Sragen, kula mboten promosi UMS. Naming informasi, nggih. Saestu kula mboten promosi UMS. Napa melih UMS niku enten sekolah vokasi. Sekolah vokasi niku lulusan SMA, SMK ingkang dereng pikantuk pekerjaan dididik mekanik utawi operator alat berat. Kebetulan saya kemarin dipanggil Pak Gubernur Kalimantan Tengah Palangkaraya, sana akan mendidik siswa sekitar per tahun 2.000 orang. Nanti ada 14 kabupaten di Kalimantan Tengah. Nanti dimasukkan dalam food estate 600.000 hektar di Kalimantan Tengah. Monggo putrane ya pengen kerja teng mekanik utawi operator teng sekolah vokasi UMS. Kebetulan kula direkturipun, ngoten nggih. Mesti kula tampa warga masyarakat tak tampa ya toh. Sepindah malih niki mboten promosi nggih. Daripada tonggo-tonggo kula cah nom-nom niku do glegeken, do mak lampir, do macem-macem niku disekolahke. Lulus SMA SMK langsung bekerja, ono sing gaji 6.000, enek 10.000, enten 12.000. Alhamdulillah sedaya pun sukses 95%. Alhamdulillah semuanya bekerja. Saya berani 99% yakin optimis asalkan anaknya serius semuanya bekerja. Seangkatan misalkan 50 anak, 100 anak niku sing mboten nyambet damel namung 2 napa 3. Masalahnya napa? Mboten kuat bayar SPP. Mung niku mawon. SPP ini mboten kathah, namung 15 juta kirang langkung. Niku sampun pikantuk maem pas pembelajaran selama 3 bulan, terus dimagangkan 3 sampai 6 bulan ke perusahaan, selama magang pun pikantuk gaji. Sepindah malih pengajiannya mboten promosi nggih. Informasi tujuan kula napa? Muhammadiyah, warga Muhammadiyah nyambet damel sedaya maisae barokah, duwite kathah iso kembali ke majelis mriki melih. Angen-angen kula ngoten niku. Dadi ora ana generasine Muhammadiyah masaran kok do nganggur ngene glegeken ces pahpoh mboten enten. Kudune nyambet damel sedaya. Salah satune monggo teng vokasi UMS. Mboten promosi, nggih. Kita tutup bersama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas samiul alim wa antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, pagi ini kami semua berkumpul, kami bersimpuh dan berdoa ya Allah,
Ampuni kami semua yang hadir, orang tua kami semua, anak, istri, suami kami semua ya Allah, sahabat-sahabat dan sanak kerabat kami semua ya Allah. Bagi mereka yang telah tiada ya Allah, jangan Engkau siksa di alam kuburnya ya Allah, lebarkan kuburnya ya Allah, rahmati dan ampuni ya Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum, waghfir lana wa lahum, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Basir, Engkau yang maha melihat dan maha menatap apa yang kami perbuat di setiap saat. Tiada satupun maksiat yang tiada Engkau tatap, tiada satupun aib yang Engkau saksikan, tiada satupun kesalahan yang Engkau catatkan, tiada satupun amal perbuatan yang Engkau perlihatkan, tiada satupun kedzaliman yang Engkau balaskan, tiada satupun keburukan ya Allah yang Engkau tampakkan. Mohon ampuni dosa kami semua yang hadir ini ya Allah. Ya Somad, Engkau tempat bergantung dan meminta. Tolong di sisa umur kami, jadikanlah pagi ini pagi penuh ampunan-Mu ya Allah. Pagi yang membuka hidayah hati kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun tingkah laku kami, ampuni seburuk apapun akhlak kami, ampuni senesta apapun kelakuan kami, ampuni sehina apapun ucapan kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ampuni maksiat yang pernah kami lakukan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya Alim, Engkau maha penguasa ilmu, jadikan kami semua menjadi keluarga yang berilmu, hamba yang diteladani, penuh kasih pada sesama, pelipur lara dan cahaya untuk orang tua, untuk anak istri keluarga ya Allah. Ya Mujibus Sa'ilin, berikanlah pada kami lingkungan, suami, istri, anak, atau teman-teman kami semua yang tidak silo dengan gemerlapnya dunia ya Allah. Silukan dengan keberkahan dan kecintaannya kepadamu. Jadikan kami semua ya Allah ngaji ini berpihak kepada kebenaran, mendukung hati nurani, mengabdi dan mengembah kemuliaan ya Allah, menjadi penyeru nilai ya Allah, penjaga akal sehat, lentera moral bagi generasi kami. Ya Rahman, Ya Rahim, yang mengerti agama ya Allah, tidak hanya berhenti dalam pengetahuan semata, gerakkan hati dan fisik kami semua hadir menjadi teladan, menggerakkan hati yang mulia, menghidupkan kepekaan sosial dan tidak terlena dengan iming-iming dunia. Jadikanlah ya Allah sisa hidup kami semua ini ya Allah penuh manfaat bagi masyarakat, bagi umat dan mencerahkan semesta. Ya Rahman, yang pada akhirnya kami semua akan kembali kepadamu. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kami adalah pemimpin dan setiap embusan napas kami akan dimintai tanggung jawab di hadapan-Mu ya Allah, di hadapan sejarah dan anak cucu kami. Ya Rabbi, berikanlah keringanan pada kami untuk menjadi hamba yang mampu menjaga dua pintu surga, ayah bunda kami, ayah mertua kami, ayah ibu mertua dan guru-guru ustadz-ustadz kami semua. Semoga kami bisa memuliakan ya Allah dan menjaga pintu surga itu. Ya Allah, pemilik samudra kasih yang ampunan-Mu tiada mengering. Engkau tempat bersandar dan meminta. Tidak ada sandaran yang hakiki kecuali Engkau. Kabulkanlah doa dan harapan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah puasa ini Engkau menerima dengan baik. Kau lipat gandakan, Kau ampuni dosa-dosa kami, Engkau kabulkan permintaan kami. Jadikanlah kami hamba yang bertakwa. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.